Oke. Ya, kelas 12 IPS 3, selamat pagi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin, tapi seperti yang saya sampaikan, kita akan membahas banyak latihan soal, ya. Dan topiknya kita kali ini adalah kombinasi, gitu ya. Nah, agar tidak bingung pelajaran saya, gitu ya, sebentar, coba disiapkan LKS-nya. Nah, setiap soal yang saya berikan pagi ini itu disertai dengan latihan soal dan contoh ya. Nah, mari kita mulai saja. Nah, sebelum mengawali tentang kombinasi ya, mari kita bahas dulu sedikit tentang kaidah pencacahan yang kemarin. Nah, tugas yang saya berikan di Google Classroom, saya cek itu baru 3 orang yang mengumpulkan. Dan itu jangan khawatir, itu tugasnya saya berikan waktu 2 minggu, jadi masih ada 1 minggu lagi untuk mengerjakan. Nah, dan tugas yang saya berikan itu informasikan bahwa jawabannya sudah saya sempat bahas di meeting ini. Nah, mari kita bersama-sama mulai dari yang sederhana dulu ya. Nah, ini yang kemarin, ini adalah dasar dari semua pembelajaran kita, yaitu tentang permutasi dan penggunaan unsur-unsur dari faktorial. Ya. Misalnya, lihat contoh ini kalian bisa lihat contohnya ini di LKS, yaitu kata-kata yang dibentuk dari kata wiyata dan antara. Jadi biar ini nyambung pelajarannya, silakan siapkan LKS yang warna hijau itu di sebelah kanan. Nah, mari kita lihat contohnya ya. 1A, saya memiliki sebuah kata, yaitu katanya wiyata. 1B adalah antara. Nah, sekarang ditugaskan untuk menyusun kata-kata ini ke dalam susunan yang baru. Nah, untuk menghitungnya dan dapat jawaban seperti ini, mari kita lihat dulu kata wiyata. Oke, wiyata. Wiyata. Ini terdiri dari berapa banyak huruf? Terdiri dari 6. Ya. Terdiri dari 6 huruf W sehingga huruf A. Nah, tapi perhatikan, dari kata wiyata ini terdapat 2 huruf yang sama. Bisa kita lihat huruf A dan huruf A. Jadi kalau kita buatkan huruf A-nya itu ada sebanyak 2. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau kamu menyusun huruf wiyata antara huruf A dengan huruf A, meskipun ditukar, bacanya kan sama. Sehingga untuk menghitung berapa banyak susunan kata yang bisa dibentuk adalah dengan cara membagi 6 faktorial dibagi oleh 2 faktorial. Nah, yang baru datang mungkin bingung ya, 6 faktorial itu apa? 6 faktorial itu nih ya, 6 tanda suruh nih ya, bacanya 6 faktorial. 6 faktorial itu adalah perkalian dari 6, 5, 4, 3, 2, hingga 1. Sedangkan 2 faktorial adalah perkalian dari 2 hingga 1. Sehingga dari bentuk ini kita memperoleh nanti ini sisanya. 6 kali 5 kali 4 kali 3, yaitu sebanyak 360. Gitu. Jadi kalau dari kata wiyata disusun lagi menjadi 360 kata yang baru, yang berbacaannya beda. Gitu ya. Coba yang saya lihat ini nama yang mirip Anayuki misalnya. Coba hidupin videonya Anayuki. Coba, bisa Anayuki? Oke. Oke. Nah, misalnya saya minta namanya Anayuki ya. Mari kita lihat bersama-sama. Anayuki ini terdiri dari berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Jadi kalau disusun kata-katanya ada 7 faktorial. Sekarang dilihat huruf Anayuki ini ada huruf apa aja yang sama? Ada huruf A. Sebanyak 2. Jadi dibagi oleh 2. Huruf U tidak ada yang kembar, huruf K tidak ada yang kembar, huruf Y dan N juga tidak ada yang kembar. Jadi cukup dibagi 7 faktorial dibagi 2. Kenapa 2? Karena ada huruf A-nya sebanyak 2 kali. Gitu. Nah, dikerjakan jadinya apa? 7 kali 5, kali 6. 7 kali 6. Kali 4, kali 3. Coba dihitung nak pakai kalkulator berapa dapat nih? 7 kali 6, kali 5, kali 4, kali 3. Silakan. Nah. Ada kalkulator? Yang lainnya? Yang ada kalkulatornya coba dihitung. Berapa hasilnya itu? Berapa? 2520.
2.500. Ya, betul ya. 2.520. Jadi kalau kata Anayuki ini disusun menjadi kata-kata yang baru, misalnya huruf Y-nya ditukar ke belakang jadinya Ana Uyiki, ya ada satu Ana Ukiye gitu misalnya. Itu ada 2.500 susunan kata. Itu maksudnya. Ya. Coba saya cari lagi namanya, ada yang kembar-kembar ya. Nah, ini William Tari, coba hidupin mikrofonnya nak. Nah, saya coba tulis namamu ya. William Tari ya. Kalau kalian lihat ini namanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 faktorial jadinya. Bentar ya, saya ulang dulu. Minggu depan Pak ada pen tablet, jadi lebih bagus tulisannya ya. Sekarang masih pakai mouse, jadi kurang terlalu bagus ya. Nah, ini 11 faktorial ya, ada 11 huruf. Huruf yang sama itu adalah huruf L. Kita lihat dulu. Huruf L ada 2, huruf I-nya ada 3. Ada banyak yang sama nih, kita lihat ya. Huruf L-nya ada 2, huruf I, ada berapa huruf I itu? 3, huruf A, ada 2. Betul ya? Ada yang kurang? A-nya 2, I-nya 3, L-nya 2. Oke. Jadi dibagi oleh 2 faktorial, dibagi 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini jadinya susunan hurufnya William Tari. Nah, ngerjainnya sama kayak tadi ya. 11 faktorial itu artinya 11 kali 10 kali 9 kali 8 7 6 5 4 3 sampai 3 aja saya berhenti ya, 3 faktorial ya. Nah, sekarang 8. Nah, ini pakai garis saja ini kok. Nah, ini ya. Sekarang kita bagi dengan huruf yang sama. Nah, di sini ada 3 faktorial ya, saya biarin aja 3 faktorial. Terus ada 2 faktorial artinya 2 kali 1. 2 faktorial juga 2 kali 1. Nah, sekarang mari kita sederhanakan dengan cara mencoretnya. 3 faktorial yang ini dan 3 faktorial yang ini bisa dicoret ya. Jadi habis. 2 kali 2 berapa? 4. Jadi kita coret dengan 4. Nah, sekarang tinggal dihitung, ambil kalkulatornya. Jadi jawabannya adalah 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, berapa jawabannya itu? Sekian susunan kata dari William Tari. Coba dibantu Pak. 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Ya. Jadi kalau kalian sudah bisa menghitung, nanti dapatnya angkanya adalah 1.663.200. Jadi ada susunan sebanyak 1.600.000 cara untuk menyusun kata William Tari. Nah, itu untuk contoh saja ya. Oke. Nah, itu sedikit tentang cara permutasi yang kemarin ya. Nah, itu contohnya ada di soal kemarin yang kalian kerjakan, yang bagi yang mengumpulkan tugas, soal ini muncul. Nah, ini juga soal yang kemarin, ya, kalau yang mengumpulkan tugas 3 orang itu hadir di sini, ini jawabannya ya. Ada lagi yang namanya permutasi siklis atau disebut juga permutasi melingkar, di mana kalau objek-objek tersebut disusun secara melingkar. Nah, melingkar itu artinya duduk di meja bundar gitu misalnya ya. Permutasinya adalah n kurang 1 faktorial. Belum ada bayangan ya. Nah, untuk permutasi siklis itu contohnya misalnya seperti ini. Ada 4 orang gitu misalnya. Ada 4 orang duduk di suatu meja. Oh, jangan 4 orang. Ada 3 orang deh. Misalnya si A, si B, si C duduk pada suatu meja yang melingkar. Banyak caranya mereka duduk pada tempat yang melingkar ini adalah berapa cara? Karena ada 3 orang, maka 3 kurang 1. Ada berapa? Ada 2 faktorial. 2 faktorial nilainya sebanyak 2. Kenapa? Karena 2 kali 1. Ya, ini pengulangan saja ya. Nah, ini adalah materi kita pagi ini. Jadi minta bantuannya untuk membacakan ya.
Elvira ya, dibantu bacakan yang ini dulu sedikit. Nah, ini semuanya ada di bukunya yang saya sharekan kemarin. Dari sini, nak. Bisa membantu saya? Tidak ya? Lia Ariasi mungkin bisa bantu, Pak. Ini Bisa, nomor. Pak. Nah, oke. Dibantukan dulu ya, dibacakan kombinasi ke kanan sampai ke bawah. Coba. Dekombinasi. Banyaknya kombinasi R unsur dari N yang berbeda diberi notasi C, N, R. Oke. Misalkan, dari 4 bersaudara Amir, A, Budi, B, Cahya, C, dan Doni, D diundang 2 orang wakilnya untuk rapat keluarga. Ada berapa cara undangan itu dapat dipenuhi? Bagaimana pula jika yang diundang adalah 3 orang dari 4 bersaudara itu? Oke. Nah, sekarang ini masalah yang baru. Kita patut bedakan antara kombinasi dan permutasi. Jadi ada dua sisi mata uang ya di sini ya, nak. Ada yang namanya kombinasi, yang notasinya itu adalah CNR, yang kita bahas, akan kita bahas. Dan yang sudah kita bahas sebelumnya namanya adalah permutasi, yang notasinya adalah huruf P, PNR. Nah, itu yang minggu lalu, yang tugas yang kalian kerjakan. Nah, sekarang bedanya antara kombinasi dan permutasi itu adalah bagaimana caranya menyusun. Nah, kayak contoh ini kita punya Amir, Budi, Cahya, dan Doni. Misalnya dipilih nanti Amir dan Budi. Nah, Amir dan Budi, saya tuliskan misalnya dipilih itu misalnya Amir dan Budi. Ini kan AB ya, misalnya si A dan si B. Terus kalau dipilih juga Budi dan Amir. Pertanyaan saya, kalau saya memanggil 2 orang, si Amir dan si Budi, lalu saya panggil juga si Budi dan si Amir, yang datang ke depan saya itu orangnya siapa? Amir dan Budi atau Budi dan Amir itu berbeda? Sama bingung ya? Nah, gini aja lihat. Misalnya saya manggil si Amir dan Budi datang ke ruang guru. Terus saya juga manggil besoknya si Budi dan si Amir ke ruang guru. Yang datang orang yang sama atau orang lain? Orang yang sama. Orang yang sama, tapi penyebutannya beda. Misalnya saya panggil Ana sama Lia. Yang datang kan 2 orang nih, si Ana sama si Lia. Meskipun saya sebutnya Lia dan Ana. Itu bedanya. Iya. Kalau pada permutasi materi sebelumnya, kalau saya manggil Amir dan Budi, itu berbeda dengan Budi dan Amir. Kenapa? Ketika dia datang, dianggap susunan berbeda. Ketua, sekretaris. Nah, itu tidak bisa ditukar itu. Misalnya ketua si Amir, Budi sekretaris. Nah, mereka tetap tuh. Ketua siapa, sekretaris dianggap berbeda. Pada kombinasi dianggap hal yang sama. Mungkin saya contoh ya biar lebih paham ya. Nah, jangan ini dulu dah. Nah, ini saya ambil contoh yang ada di LKS-nya dulu. Nah, yang ini dulu. Di muka, Bu, di depan meja. Ya. Ya, ya. Nah, misalnya saya ambil contoh yang ini. Oke, saya lingkari dulu kata tanpa pengulangan ini ya. Nah, ini cara penggunaannya, rumus dari kombinasi adalah seperti ini. N faktorial K, N kurang K. Saya revisi ya. Ini harusnya huruf K. Nah, ambil contoh begini. Dalam satu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal. Nah, ini misalnya. Jawab benar 4 dari 7. Jika seorang siswa memilih soal secara acak, banyak cara pilihan mengerjakan soal ujian. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, Pak punya soal 1 sampai 7. Kalau orang mengerjakannya 1, 2, 3, 4, atau 2, 3, 4, 1, nah, Pak tulis ya, biar ada bayangan ya. Kalau kata-kata kan belum nangkep ya. Misalnya, ada yang ngerjain begini, 1, 2, 3, 4. Terus ada juga yang ngerjain 2, 3, 4, 1. Ada juga yang ngerjain 4, 3, 2, 1. Atau 3, 4, 1, 2. Ini adalah susunan yang sama. Tidak bisa diulang. Kenapa? Kamu prinsipnya tetap mengerjakan 4 soal. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1 itu sama. Produknya sama. Meskipun yang dikerjakan itu berbeda. Contoh misalnya si Elvira ngerjain nomor 1, lalu nomor 2, lalu nomor 3, lalu nomor 4, disetor ke guru.
Terus Ana ngerjain nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 1 disetor ke saya. Terus berikutnya si Lia mengerjakan nomor 4, 3, 2, dan 1. Terus si guru datang ngerjain nomor 3, 4, 1, dan 2. Nah, dikumpul ke saya. Saya guru kan meriksa nih pekerjaannya. Keempat-empat orang ini pengerjaannya sama. Produknya sama. Tetap nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Istilahnya tidak berulang. Tanpa pengulangan. Oh, kalau produknya sama, artinya menggunakan kombinasi. Tanpa pengulangan. Nah, saya ulang ya. Pada contoh ini, memilih 4 soal dari 7 soal adalah tanpa pengulangan. Silakan dicatat. Artinya produknya yang dibuat artinya sama. Tanpa pengulangan. Gitu. Coba si guru hidupkan mikrofonnya. Bisa guru? Kedengaran suara Pak? Ya. Bisa Pak, bisa Pak. Nah, tadi kan Pak sebutkan contoh memilih 4 soal dari 7 dan Pak buatkan 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Itu kan anggap kamu jawab-jawab soal nih. Bisa nggak diulang lagi ke Pak? Ya. Apa maksud kombinasi tersebut? Apa maksud dari kata tanpa pengulangan? Nah, misalnya ini. Bisa nggak disampaikan kembali dengan bahasamu? Yang kamu nangkep deh dari tadi. Sedikit saja. 2, 3, 4. Maksudnya kata pengulangannya. Tanpa pengulangan dari contoh memilih 4 soal dari 7. Apa sih bedanya kombinasi dengan permutasi gitu? Pertanyaan saya itu. Apa bedanya permutasi dan kombinasi? Di mana sih gitu? Kalau permutasi bingung ya? Saya bingung. Saya bantu ya, kamu nanti ulangi kata-kata saya. Permutasi tersebut adalah susunan tanpa adanya pengulangan, ya, tanpa pengulangan. Jadi kalau kamu buat mengerjakan soal 1, 2, 3, 4, itu dianggap sama dengan 2, 3, 4, 1. Dianggap sama dengan 4, 3, 2, 1. Dianggap sama dengan 3, 4, 1, 2. Itu, coba diulangi dulu. Kombinasi adalah susunan tanpa adanya pengulangan dianggap sama dengan 2, 3, 4, 1. Ya, mungkin belum Pak. Idenya gini. Kalau susunan itu dalam kasus ini urutan nomor-nomor diabaikan. Jadi kalau misalnya si guru jawab soal 1, 2, 3, 4. Ini bayangin kamu sebagai guru. Bayangin kamu sebagai seorang guru, terus menyuruh siswa mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4. Nah, guru misalnya ngerjain nomor 1, 2, 3, 4, setor ke saya. Saya sebagai guru kan nerimanya 4 jawaban ya. Iya. 4 jawaban. Nomor 1 sampai 4. Terus datang si Putri. Dia ngerjain nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 1. Itu dia buat jawabannya, diacak sama Putri. Dikasih ke saya. Dikasih ke guru. Kamu lihat. Oh, pekerjaannya sama, gitu loh. Meskipun diacak posisinya. Kamu periksa kan sama, nilainya juga sama, itu loh. Kebayang nggak? Ya. Nah, itu ya. Atau gini deh, saya punya contoh yang lebih sederhana. Kamu saya suruh membuat secangkir minuman kopi. Kan bahan-bahannya itu ada gula, ada air panas, dan ada kopi sendiri, kopi bubuknya. Atau kopi sasetan, tergantung kamu sukanya yang mana. Nah, sekarang si Putri buat kopinya begini. Di dalam gelas, dia masukin gula, dia masukin kopi, lalu air panas. Diaduk-aduk-aduk, kasih saya. Kopi kan namanya? Betul? Ya, minuman kopi kan? Nah, sekarang si Trisna, dia buat kopi. Pertama dia itu masukin air panas dulu. Itu misalnya. Dikasih gula, lalu dikasih kopi bubuk. Diaduk sama dia. Kasih saya. Apa namanya itu? Kopi. Minuman kopi juga. Ya? Minuman kopi juga. Ya. Produknya sama. Tanpa pengulangan, tanpa memperhatikan urutan. Mau yang mana kamu campurkan terlebih dahulu, produknya sama. Oh ya, tanpa pengulangan. Ya, coba sekarang saya minta ini Putu Trisna bisa mendengar saya?
Bisa, Pak. Oke, tadi kan sudah mendengar diskusi saya dengan beberapa temannya. Sekarang coba disampaikan kembali, singkat saja, apa itu kombinasi? Kombinasi adalah susunan tanpa adanya pengulangan. Contohnya, apanya yang tidak diulang? Nah, tidak sama. Iya, dianggap sama ya. Oke. Ya, Pak. Nah, sekarang pada contoh ini kamu tolong bacakan contohnya sekali lagi sampai jawab ini. Tolong nak, Putri. Dalam satu ujian, gitu coba. Contoh, dalam satu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakannya, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal ujian tersebut? Oke. Jawab. Lanjut. Dalam kasus di atas, urutan nomor-nomor soal diabaikan, sehingga banyaknya cara untuk mengerjakan 4 soal dari 7 soal ujian adalah kombinasi 4 soal dari 7 soal, sehingga diperoleh kombinasi 74, gitu ya. Kombinasi 74 sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial dalam kurung 7 kurang 4 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, lanjutin lagi sedikit. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 35. Oke. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan, ini kenapa 7, 6, 5 berhenti sampai angka 4? Nah, sebenarnya kan bisa dilanjutin. Nah, harapannya kenapa? Karena di bawahnya sudah ada angka 4, biar tidak panjang nulisnya, bisa disederhanakan. Jadi cukup ditulis seperti itu. Nah, itu sedikit. Nah, sekarang dapat 35 ini bagaimana? Kalian perhatikan ini. Ini ada angka 6 dan 2. Itu bisa disederhanakan. Kalau 6 bagi 2 berapa? Itu kan hasilnya adalah 3 ya nak ya? Atau 3/1. Jadi di atasnya menjadi 3, di sini menjadi 1. Ya kan? 3 dan 1. Nah, 3-nya dicoret dengan 3, tinggal 7 kali 5. Dapatlah 35. Ya, itu contohnya. Oke. Nah, pada soal saya ini tidak ada hal yang sebenarnya ngitungnya susah, tidak ada. Mungkin yang susah dipahami itu adalah bedain nanti kapan menggunakan rumus permutasi, kapan menggunakan rumus kombinasi. Nah, itu problemnya nanti. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang saya ambilkan dari LKS-nya. Itu kalau kalian lihat ada ini di sebelum UK 9. Nah, mungkin saya tampilkan LKS-nya dulu ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini cara menghitung ya. Nah, misalnya 5 kombinasi 2. 5 faktorial, ditulis 5 di atasnya dulu. Terus 5, 2. Ah, ini ada 2 kan? Kamu tulis 2 di sini. Terus 5 kurang 2, dapatlah 3. Jadi ini yang dihitung. Nah, hasilnya dapat 10. 4C3. 4 taruh di atas, 3 taruh di sebelah kiri, 4 kurang 3, 1 taruh sebelahnya. Nah, ini kenapa berarti sampai 3 nih, diceranakan dapat jawabannya 4. Ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini prosesnya aja. Nah, yang ini dirapatkan. Oke, sekarang kita lihat contoh soal aja yang berkata-kata ya. Coba, siapa ya ini yang belum ya? Putri. Nah, lihat soal nomor 3 Putri. Oke, yang ini coba. Coba Putri. Dibaca, Pak. Ya, sambil kita analisis kok gimana sih maksudnya. Coba.
Suatu rapat dihadiri 10 orang. Jika mereka saling berjabatan tangan, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Oke, stop dulu. Orang berjabat tangan. Misalnya Putri jabat tangan dengan Putu. Atau Putu jabat tangan dengan Putri. Itu kan sama ya hasilnya, satu buah jabat tangan ya. Putri jabat tangan dengan si Putu. Si Putu merasa dia yang jabat tangan dengan si Putri. Tak gitu. Itu dianggap sama, tidak berulang. Bayang nggak? Terus Putri jabat tangan dengan Lia. Terus si Lia juga merasa dia jabat tangan dengan si Putri. Nah, itu kan urutannya berbeda nih. Putri dengan Lia, terus Lia merasa Lia dengan Putri. Kelihatannya berbeda, tetapi itu adalah satu produknya adalah satu produk jabat tangan. Nah, karena produknya itu tanpa berulang, ya kan? Maka dikatakan kombinasi. Nah, sekarang Putri bisa lihat di sini ada berapa orang Putri? 10. 10. Nah, di sini nggak disebutkan nyusunnya jadi berapa, berjabat tangan. Jabat tangan itu berapa yang dibutuhkan orangnya untuk terjadi sebuah jabat tangan. Gimana? Berapa orang yang dibutuhkan untuk berjabatan tangan? Satu orang itu satu jabat tangan butuh berapa orang? 1, 2. 2 orang ya. Nggak mungkin kamu bisa sendiri jabat tangan ya. Butuh 2 orang kan? Tidak mungkin 3 orang kan? 3 orang aneh kan, bukan jabat tangan namanya itu namanya pegangan tangan ya, bukan jabatan ya. Kalau 3 orang jabat tangan itu udah. Ya. Jadi dari 10 orang dibuat 2, makanya 10C2. Gitu. Nah, di soal ini unik nih, dia tidak kasih tahu berapa orang yang melakukan proses itu, tapi secara eksplisit gitu. Oh, jabat tangan butuh 2 orang, maka 10C2. Itu. Ya, bayangan ya, itu ya. Iya. Nah, ini prosesnya dilihat sendiri sampai angka 8 dia berhenti lalu disederhanakan. Nah, ini lihat nih, 8 berhenti dicoret nih. Nah, 2-nya dicoret dengan 10 tinggal 5. 5 kali 9 45. Pak, itu yang 8 itu dicoret atau dikalikan? Nah, oke, saya pelan-pelan ya, saya ulang ya. Rumus dari kombinasi itu kan artinya 10 faktorial. Nah, sekarang pertanyaannya 8 ya. Nah, ini ya. Ini produknya artinya 10 kali 9 kali 8 faktorial. 8 faktorial nih, 8 kali 7 kali 6 itu. 2 kali 8 faktorial. Nah, 8 dengan 8 ini bisa disederhanakan. Produknya memang perkalian kayak gini loh. Misalnya Pak punya 2 kali 3. Bagi 3. 3 dengan 3 kan bisa dicoret ya. Hasilnya adalah 2. Ya. Nah, atau Pak tanya sekarang 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 berapa? 6 kan? 6 bagi 3 berapa? 6 bagi 3 berapa? 2. Sama gitu. Kalau kamu nggak paham dengan cara ini, kamu gini bisa 10 kali 9 kali 8 kali 7 berapa? Hitung. Dibagi hasil perkaliannya. Boleh. Pakai kalkulator boleh. Pasti hasilnya sama. Misalnya nih, ya, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kamu hitung dapat sekian puluh juta. Dibagi dengan angka bawahnya. Pasti hasilnya 45. Itu. Ya. Karena dia berulang. Boleh disederhanakan dengan cara dicoret. Nah, sekarang mungkin lihat contoh nomor 4 ya biar lebih kebayang ya. Nah, coba nih. Bentar lagi kalau koneksi kita putus, silahkan join lagi dengan link yang sama ya. Coba berikutnya yang belum siapa ya? Dia Pak. Nah, itu. Coba bacain nomor 4 ini. Halo, bisa? Ayo dia baca, ayo dia. Mana ayo dia ini? Ini ayo dia. Nomor 4. Yoda tidur ya Pak? Yo. Enggak. Dalam Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 8 orang anggota akan dipilih 3 orang untuk berbicara. Berapa banyak cara memilih ketiga orang tersebut? Oke, stop. Sini cuma dipilih 3 orang. Tidak ada jabatan, tidak ada ketua, tidak ada pemimpin, tidak ada leader. Cuma milih sembarang doang. Jadi misalnya si A, si B, si C maju. Atau si C, si B, si A.
kan sama doang yang maju ya, tidak ada urutannya. Makanya digunakan kombinasi tanpa ada pengulangan. Sampai sana diingat dulu, baru bisa ngerjain. Ya, ini soalnya mirip dengan permutasi kemarin. Kalau kemarin kan dari 8 orang dipilih 3 orang menjadi ketua, sekretaris, bendahara. Oh, itu baru pakai permutasi. Kalau ini kan tidak sembarang aja. Nah, coba lihat cara jawabnya gimana. Tolong baca lagi dikit. Dari 8 orang akan dipilih 3 orang. Banyak cara memilih sama adalah 8 kombinasi 3 sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 56. Oke. Yang kotak paling kiri, lihat ya, 3 diambil dari 3 ini. 8 kurang 3, 5. Dikalikan ya. Nah, di sini 8 faktorial dijabarkan. 8, 7, 6, 5. Berhenti sampai 5. Kenapa? Karena ini sama. Biar bisa dicoret, disederhanakan, disimplify. Dapatlah ini. Nah, yang sebelah kanan ini dilihat. 3 kali 2 berapa? Ayo dia. 3 kali 2 berapa? Kali 1 berapa? 3 kali 2, 6. 6 kali 1? 6. 6 ini. Nah, coret nih. Tinggal 8 kali 7. 56. 56. Nah, ini pasti kelihatan nomor 4. Itu nah. Nah. Tutup Bu, suara Bu. Nah, sekarang ambil LKS-nya, cari uji kompetensi 9. Dicoba dulu, nanti saya kasih tunjuk jawabannya. Nah, ambil LKS-nya, cari uji kompetensi 9 yang warna hijau nih. Nah, kamu kerjain di buku latihan nanti. Ini tugasnya buat 2 minggu ke depan lagi. Jadi saya tidak batasi waktu. 3 orang yang sudah mengumpulkan, itu nilainya sudah ada sama saya. Yang belum, tidak ada nilainya. Ya kosong, kan gitu. Ya, dibuat saja salah benar tidak apa-apa. Kalau nggak ngerti, nanya, boleh. Nah, sekarang kita latihan dulu UK 9. Silakan dibuka LKS-nya atau lihat di tampilan saya di Zoom. Coba dikerjakan. Bareng-bareng ya. Kalau ini putus, nanti gabung lagi dengan link yang sama. Yang belum siapa ya? Agus Juni janganlah, dia baru masuk. Putri belum ya? Putri udah ya? Ini saya catat dulu nama-nama yang ada di Zoom ini. Udah saya, Pak. Ya, lagi sekali ya Putri ya. Bacain aja. Yang mana Pak? Nomor 1, Pak. Ya, nomor 1. Tentukan hasil dari bentuk kombinasi berikut. Yang A? A. 5 kombinasi 4. 5 kombinasi 4. Yang B? Yang B. 3 kombinasi 1. Oke. Bisa ngerjain nomor A? 5 kombinasi 4? Belum, Pak. Jangan lupa. Belum. Ini bareng-bareng sama 4 nih. Ini ada angka 5 kan? 5 faktorial. Ini angka berapa nih? 4. 4 faktorial. Faktorial kali 1 faktorial. Ya, betul 1. Kenapa 1? 5 kurang 4. 5 kurang 4. 1. Nah, gitu. 5 faktorial dibagi 4 faktorial. 5 faktorial itu apa? 5 kali 4. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial itu apa? 4 kali 3. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena nggak usah ditulis semua gitu ya, kan orang sama doang kan, bisa disederhanain. Iya. Ya. Tinggal angka 5 doang. 5 jawabannya, nomor 1A. Gitu. Gitu. Nih, kita tampilin nih jawabannya. Tes. Nah, lihat tuh. Itu nomor A. Nomor B, jawabannya 3. Nah, itu. Sekarang kamu isi di LKS-nya jawabannya. Oh, ini jawabannya. Jadi ini tugas juga sekalian. 2 minggu. Saya bahas sekarang 5. Oh, tinggal 5 lagi.
Jadi per 2 hari cuma jawab 1. Oh. Jadi saya buat seringan-ringan mungkin gitu. Pokoknya tidak banyak beda dengan kalau kita tatap muka. Nah, nomor 2 ini, coba dilihat dulu pelan-pelan. Nah, tadi saya jelaskan, ini kan bentar lagi mau putus Zoom-nya, kita gabung lagi berikutnya. Coba lihat caranya dulu. Nomor 2. Nah, nih. Bingung ya? Jangan bingung-bingung. Nah, nomor 2 begini. Saya kurung-kurungin dulu biar lebih paham ya. Ini saya kurung, hasilnya ini. Nah, ini yang saya kurung, hasilnya ini. 4 dan 7 depannya ini adalah pengecoh. Maksudnya bukan pengecoh, tapi bukan hal yang penting. Tapi nanti menjadi penting ini. Saya kurungi dulu dengan ini. Pasti bingung ya? Apa lagi ini, kan gitu? Oke. Ya, biar lebih mudah ini saya tutup lah. Saya tutup. Nah, coba lihat sebelah kanan saja, pasti lebih paham. N plus 1 faktorial, jadinya N plus 1. Ini dia. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Dilihat dulu, ditulis dulu. Sebelah kanan ini saja, pasti ada bayangan. Oke. Sebentar, kalau terputus, gabung lagi. Kita lanjutkan pembahasan ke nomor berikutnya. Saya ulang lagi 2, 3, 4 semuanya. Sambil kalian mengisi LKS-nya. Sambil kalau tidak paham, ditanyakan. Ini semua bawa LKS ya? Oke. Jadi kita cuma berapa nih? Ber-8 ya. Jadi kehadiran kalian yang membuat saya mengadakan Zoom ini gitu ya. Ini adalah fasilitas yang saya berikan, sedikit pun yang hadir, 1 orang pun yang hadir tetap saya adakan. Ya. Komang Tri, Trisna, oh ini Komang Tri Usada baru masuk ini ya. Oke. Mari kita lihat contoh yang lebih nyambung dengan apa yang saya bahas tadi ya. Nah, ini ada contoh nomor 3 dan 4, soal yang ada di LKS-nya juga, sekalian kalian jawab, ini sebagai tugas. Mari kita pahami satu demi satu, gitu ya. Elvira coba gabung dengan Pak, bacakan nomor 3, sambil kita analisis. Ayo Elvira. Tidak kedengaran ya? Mau ya, Pak? Ya, sudah. Gini layarnya nggak mau, Pak. Hitam nggak ada gambarnya. Tidak ada gambar? Oh. Iya. Beneran tidak ada? Beneran, saya screen ya, Pak ya. Oke. Coba kalau gitu saya ulang ya, sekali lagi ya. Coba kalau gitu, Tri Usada, coba Tri Usada. Kelihatan Tri? Ada tampilan apa di layar Tri? Oke, dia masalah di audio Komang Tri. Yang lancar-lancar ini ya. Udah kelihatan Tri? Apa yang tertampil di layarmu? Oke. Harusnya tidak ada kendala ya. Mungkin kalau tidak tampil itu karena sinyalnya masih agak lambat ya, jadi tidak tampil ya. Oke. Kalau tidak tertampil, silakan lihat UK 9 pada LKS soal nomor 3 dan 4. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, ini yang mungkin bisa melihat dengan jernih, Putu Trisna mungkin ya. Gabung dengan Pak, bacakan nomor 3 dulu, 1 kali saja. Iya, Pak. Ya, coba bareng-bareng. Dari 20 orang yang hadir di suatu pertemuan, mereka paling berjabat tangan. Jika tiap 2 orang hanya berjabat tangan 1 kali, ada berapa banyak jabat tangan yang mereka lakukan? Ya, gimana caranya menjawab ini? Jabat tangan kan 2 orang ya. Setelah kita sepakati tadi, kalau orang jabat tangan itu cuma butuh 2 orang, nggak ada lebih. Gimana caranya jawab ini? Berapa? 20 faktorial dibagi 2 faktorial. Oke. Benar ya?
Tadi sudah dijawab sedikit ya, yang kita mengerjakannya dengan kombinasi 22. Ya. Udah ada bayangan nggak? Ini saya tampilkan jawabannya ya. Nah, ini. 20 kombinasi 2. Kenapa? Ada 20 orang, jabat tangan butuh 2 orang. Jadi 20 kombinasi 2. Penulisan kombinasi itu bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Kombinasi kurung 20, 2. 20 faktorial dibagi 18 faktorial kali 2 faktorial. Ya. Ini bisa ditukar ya, Nak ya. Kalau tadi kita sepakati kan, ini angka berapa? Angka 2, tulis 2. Kali 20 kurang 2 berapa? 18. Nah, di sini yang Pak buatkan contohnya, urutannya kan tertukar ini. Nah, 18-nya di depan, yang ini 18-nya di belakang, sama saja. Perkalian. 2 kali 4 sama dengan 4 kali 2. Hasilnya sama-sama 8. Nah, ini prosesnya dapat terjadi jabat tangan sebanyak 190 kali. Nah, itu kalau cuma 20 orang tuh. Ada 190 kali jabat tangan. Nah, sekarang kan 12 IPS 3 ini ada 30 berapa, Guru? Saya kok lupa, 34 apa 36? 30, Pak. 30. 30 aja. 30 ya? 30 aja, Pak. 30 ya? Iya. Jadi 30 C2 untuk seluruh kelas kalian tuh, anggap kalian nanti perpisahan. COVID sudah aman gitu kan. Jabat tangan karena nih, oh sukses ya, biar selama sama mapan gitu ya. Kalian sekarang disuruh jabat tangan nih, jabat tangan dulu buat perpisahan. Setiap orang nggak boleh jabat tangan lebih-lebih nih, gitu. Misalnya guru sama Trisna, atau Trisna sama guru, itu kan udah sama itu. Berapa yang terjadi? Coba dihitung sekarang. Kamu ada 30 orang, jabat tangan, satu kelas nih. Berapa? 30 Ribuan. Hah? Ya, benar ya. 30 faktorial, nanti dihitung pakai kalkulator. 30 kurang 2 berapa? 28. Kali 2. Sampai sini, mari kita hitung ya. Thread 30. 30 itu artinya apa? 30 kali 29 kali 28 faktorial. Ya, jangan dihitung lagi, kebanyakan nulisnya, Pak. Nggak cukup waktunya nulis nanti. Nah, ini 28 kan? 28 ya, 28 faktorial kali mana kali ini? Kali 2 kali 1. Nah, di sini kan ada hal yang sama ya. Bisa disederhanain. 28 dengan 28. Nah, 30 dengan angka 2 kan bisa disederhanain ya. Berapa dia 30 dengan 2 dan 1 ini? 15, ya kan? 30 bagi 2, 15 ya. Jadi kamu cukup menghitung 15 kali 29. Coba hitung, berapa itu? 15 kali 29. Berapa kali kalian salaman nanti? Coba, 15 kali 29. 435. Berapa ya? 435, Pak. Nah, 35. jadi kalau kalian satu kelas bersalam-salaman dan ada satu orang yang menghitung salaman kalian, ada sebanyak 435 salam-salaman yang terjadi. 435 bersalaman. Nah, nggak percaya nanti coba sendiri ya, satu kelas ya. Si Anu dengan si Anu salaman, centang. Salaman lagi, centang. Wah, ada 400. Ya. Nggak percaya bisa dibuktikan ya, meskipun Ada capek pasti benar. yang genap. Ya, Pak. Nah, lanjut nomor 4 dibaca. Berikutnya siapa yang mau nih, Pak? Juni deh, Juni yang baru datang nih, biar dia ikut baca. Nah, Juni dulu, Juni. Ini baru datang nih, biar kelihatan suaranya dulu.
Mana Juni? Baca dulu, baca soalnya nomor 4 nih. Nah, yang keras. Saya kan belum paham nih, yang penting baca dulu. Nah, tidak connect ini suaranya ini, tidak bisa menjawab. Mana Tri ini kok hilang Tri? Oh gitu. Tri Usada hilang ini. Nanti lihat rekamannya ini, rekamannya saya upload di YouTube, nanti bisa ditonton kembali kalau lupa-lupa ya. Ya lihat ya, Pak. Yang stabil-stabil lah ya. Coba nomor 4. Kok saya, Pak? Oh, siapa tadi? Siapa yang belum ya? Ya lupa ya. Ini Putu Ayu ya, dah. Pak, saya, Pak. Ya. Sekali lagi Dahlia. Terdapat 8 orang lulus seleksi pada suatu perusahaan. Perusahaan tersebut hanya membutuhkan 4 orang tenaga kerja. Tentukan banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam memilih tenaga kerja tersebut. Nah, ini kan contoh sederhana ya. Lulusan dari SMA 1, 8 orang IPS melamar kerja di satu perusahaan Indomaret misalnya. Cuma Indomaret butuhnya 4, kasir apa-apa ada 4 orang. Berapa cara Indomaret itu memilih sekarang? Milih doang nih, tanpa ada istilahnya orang dalam, nggak ada gitu ya. Ini pada kondisi ideal, ya. Ini cantik, ini enggak sama, dianggap sama ya. Semuanya pakai yang dianggap sama. Caranya memilih 8C4 ya. Nih, Pak tampilin. Tes. Nah, ya. Sederhana. Cuma nanti yang membuat soal ini jadi susah, soalnya kan soal cerita, ya kan? Dan saya tidak kasih tahu, ini permutasi, ini kombinasi, di sana problemnya. Bisa pakai 8C, bisa juga pakai 8P. P itu apa? Permutasi. Tadi kalian bingungnya adalah membedakan, saya tulis ya, membedakan permutasi dengan kombinasi. Ya. Kalau permutasi, saya ulang lagi sekali. Permutasi memperhatikan urutan. Kalau kombinasi tanpa pengulangan, tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau urutannya sama, kalau urutannya berbeda dianggap hal yang sama. Kayak tadi contoh kopi itu, kalau kalian masih ingat. Itu kombinasi. Kalau permutasi berbeda. Kenapa? Karena urutan diperhatikan. Nah, ini sekarang diisi ya, 1-4 udah dapat jawabannya ini. Nah, tugasnya udah kejawab 4. Tinggal lagi berikutnya. Nah, ini nomor 5 dan 6. Kita coba lanjut bahas ya. Biar banyak soal itu. Ana Yuki coba nomor 5, Ana Yuki. Bisa main kelereng, Ana? Nah, ini soal ini, kelereng-kelerengan. Buku kotak berisi 8 kelereng kuning dan 6 kelereng hijau. Ada berapa cara untuk mengambil 7 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng kuning dan 2 kelereng hijau? Nah, soal saya ini yang menjadi susah adalah soal cerita. Di sini ada kalimat dan. Woi, apa lagi nih? Nanti ada soal ini soal cerita, ngitungnya mudah, tapi ini ada dan ya. Saya kasih catatan ya. Kalau ada kata penghubung dan, artinya perkalian. Kalau kata atau, artinya penjumlahan. Nah, itu dulu. Maksudnya gimana? Coba kita analisis dulu. Sebelum saya kasih tahu jawabannya. Ada sebuah kotak, 8 kelereng kuning. Saya tulis dulu ya. 8 kelereng kuning. 6 kelereng hijau. 6 kelereng hijau. Terus ada kotak. Anggap dalam satu kotak ya. Anggap di kotak ya, bayangkan saja ya. Bayangkan itu kotak ya. Ya, harus dibayangkan ini ada kotak nih. Ya, ada kotak nih. 8 kelereng kuning, 8 kuning, 6 hijau. Mengambil 7 kelereng. Akan diambil 7. Akan diambil 7. Ini akan diambil 7.
yaitu 5 kelereng kuning, 5 kelereng kuning, dan artinya kali 2 kelereng hijau. Nah, itu ilustrasinya dulu. Nah, ini kan berbeda dengan soal-soal yang tadi. Kalau tadi kan ada orang, diambil orang. Ya kan? Ada apa, diambil apa. Masih satu nama. Kalau ini kan beda nih. Ada kelereng, 2 warna. Nah, coba diorek-orek dulu. Gimana sih caranya berpendapat? Kalau ada yang bayangan. Sebelum Pak tampilkan jawabannya. Ini tak kasih dah plus 2. Yang remedi atau yang nilainya 88, 90. Yang 78 jadi 80. 76 jadi 78. Boleh digunakan, boleh tidak. Gimana caranya jawab nomor 5? Nah, ini soalnya beda nih. Agak susah. Karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah saya kasih contoh, nanti pasti tahu. Kata kuncinya ada dan, ngambilnya begitu. Ada yang mau mencoba, menjawab? Gimana? Ada yang mau? Siapa yang mau? Bingung ya? Nah, ini mungkin masih terkategori susah ya. Tidak apa-apa, saya tampilkan jawabannya dulu. Tes. Nah, bisa dilihat jawabannya ini. Ya, ini. Oke. Mari kita analisis ya. Kalau tadi saya bilang dia itu akan mengambil 5 kuning dan, dengerin, kata dan itu artinya kali 2 hijau. Kalau dia katanya atau, di sini bukan kali tapi jumlah. Nah, coba dilihat dulu pelan-pelan. Siapa tahu ada yang paham. Coba kalian cari dulu maksud 8C5 ini apa. Supaya bisa jawab ini, kenapa 8C5, kenapa 6C2. Kali dari kata dan. Supaya bisa jawab. 8C5, 8 kelereng kuning, dan 5 kelereng kuning. Coba lebih dielaborasi kata-katanya. 8C5 ini gimana? Benar, Pak? Ya benar, tapi 8C5 yaitu gimana? 8C5 yaitu terdiri dari 8 kelereng kuning dan 5 kelereng kuning. Nah, bukan gitu bahasanya. Dari 8 kelereng kuning diambil 5. Ulangi, dari 8 kelereng kuning diambil 5 kelereng kuning. Gitu coba. Dari 8 kelereng kuning diambil 5 kelereng kuning. Makanya 8C5. Dan kali 6C2. Gimana? Dari 6 kelereng hijau diambil 2 kelereng hijau. Ya, jadi ini. Makanya 6C2. Ada 2 buah kombinasi yang terjadi pada satu soal. Jadi kalau soalnya cuma 8 kelereng kuning diambil 5 kelereng kuning. Ya 8C5 kan mudah nih. Soalnya digabung sekarang. Ada dannya. Dihitung satu-satu lalu dikalikan. Nah, ini jawabannya. 840. Silakan dicermati. Itu. Nomor 6 silakan dicoba. Yang bisa menjawab benar, nilai plus 2-nya masih ada. Itu bisa digunakan nanti di akhir, atau nanti kapanpun kalian mau, ataupun terserah. Mau dipakai, mau enggak. Yang penting saya kasih. Itu. Yang mencoba nomor 6. Dengan melihat contoh nomor 5. Silakan diorek-orek dulu di kertasnya. Gitu. Ada 8 siswa putra dan 6 siswa putri. Nah, ini. Nah, ini kata yang membuat susah tuh ini. Sedikit. Nah, itu. Pakai logika ya, ini pelajarannya ngitungnya mudah, tapi logikanya ditanya tinggi sekali. Ya, coba kita baca dulu nomor 6 ya, biar ada bayangan. Siapa yang belum ya? Agus Juniawan, baca nomor 6 Agus. Bisa Agus?
Oke, Gus, bacakan, Gus. Wah, susah, Gus ya. Oke ya, nomor 8 saya tampilkan saja karena ini sudah waktu ya. Nanti kalian bisa dipahami sedikit saja. Ya, silakan ditulis dulu ya. Nanti ini akan saya spesialkan penjelasannya. Ini dibuat dulu di untuk nomor 6. Ya. Bisa, Guru? Trisna? Hana? Bisa. Ini nomor 6 ini kategori paling susah untuk IPS. Nanti soal yang paling tertinggi saya keluarkan yang nomor 6. Nah, jangan khawatir ya. Pak jelaskan singkat saja dulu ya sebelum saya akhiri. Ini sayang sekali kalau saya potong ya. Sedikitnya 3 siswa putri. 3 siswa putri, dengerin. Sedikit. Artinya kan bisa aja putri, 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 laki, laki. Bisa juga putrinya 4. Ya, bisa juga ini putrinya 4 nih. Bisa juga putrinya 5. Maksudnya gini, kalau pilih pengurus yang isinya 5 orang, paling sedikit 3, dengerin, paling sedikit kamu boleh nyumbang paling sedikit Rp10.000. Artinya kan 10.000 kamu boleh nyumbang kan? 20.000 boleh nyumbang, boleh. 100.000 boleh nyumbang, boleh. Paling sedikit. Paham ya? Paling sedikit 3. Artinya kan bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, karena bisa, artinya tanda tambah. Atau. Nah, makanya kalau kalian perhatikan di sini, sambil kalian buat di bukunya, ini tanda tambah, tanda tambah. Ini 8C2 kayak tadi, dari 8 putra diambil 2. Ini 2-nya 2 putra, makanya 8C2. Diambil 1 putri, 8C1. Putrinya bisa 3, bisa 4, bisa 5. Itu. 3 putri, 4 putri, 5 putri. Ya. Gitu ya. Nah, itu untuk soal 1 sampai nomor sekian. Ya. Yang sudah mengerjakan terima kasih. Yang belum silahkan nanti. Ya, saya akhiri pertemuan kali ini ya karena waktu ya sudah jam 9 lewat sedikit ya. Jadi Zoom ini saya buat untuk PJJ ya. Setidak-tidaknya dari 10 yang saya sampaikan 2, 3, 4 masuk ke pikiran anak ya. Karena saya yakin membaca aja tidak bisa. Perlu diskusi. Oke, sekian ya. Semoga bermanfaat. Habis ini jangan lupa absensinya. Bagi teman-temannya yang cuma ngabsen, tidak apa-apa. Saya hargai saja. Tapi ini namanya berproses ya. Ini sudah masuk ke data saya yang Zoom. Saya akhiri ya. Ada mau bertanya? Ya, Pak. Ya, Pak. Tidak. Ya. Sekian ya. Sampai berjumpa minggu depan. Pak. Minggu depan adalah pertemuan kita terakhir sebelum kita adakan ulangan harian. Ya. Minggu depan kita bahas-bahas soal semua. Ya, Pak. Berikutnya kita ulangan. Ulangan pakai POP. Oke. Selamat pagi. Selamat Pagi, Pak. aktivitas ya.